bihi nasta'inu ala al-jawatin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Kang Mas Tono selaku Sekretaris Umum Pengurus Pusat, yang kami hormati Kang Mas Sigit selaku Ketua Organisasi Pengurus Pusat, yang kami hormati Kang Mas Eko juga Kang Mas Anton selaku PLT Pengurus Cabang Tulang Bawang, yang kami hormati juga kami berkata dan insya Allah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, para penonton dan seluruh hadirin dan hadirat pada pagi hari ini. Pertama-tama senantiasa kita panjatkan syukur dan Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita nikmat serta hidayahnya, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita diberi kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam serta kenikmatan kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita bisa hadir di ruangan ini di Pendopo Kampung Pancakarsa Jaya dalam rangka rapatan cabang persaudaraan yang berarti cabang tahun 2023. Bapak hadirin yang kami hormati, sebelum acara ini kita mulai, di sini akan saya bacakan tertib acaranya. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara yang ketiga menyanyikan Mas Jahat Teratik. Acara yang keempat yaitu doa, insyaallah nanti dipimpin oleh Mas Hussein. Acara yang kelima pembacaan mukadimah dan insyaallah ini akan dibaca oleh Mas Tono. Acara yang keenam sambutan yang pertama, sambutan Ketua Cabang PLT Cabang Tulang Bawang insyaallah oleh Mas Anton Berdiansa. Acara yang ketujuh sambutan Pengurus Pusat yang akan disampaikan oleh Mas Sigit dan penjelasan penutup. Baiklah, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, demi tertibnya acara ini kita buka dengan bacaan basmalah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka 5 bahwa sesungguhnya hakikat hidup itu berkembang menurut kodrat iramanya masing-masing menuju ke kesempurnaan. Demikian pun kehidupan manusia sebagai makhluk Tuhan yang terutama hendak menuju ke keabadian kembali kepada kausa prima, titik tolak segala sesuatu yang ada melalui tingkat ke tingkat. Namun tidak setiap insan menyadari bahwa apa yang dikejar-kejar itu telah tersimpan menyelinap di lubuk hati nurani. Setiap hati sadar meyakini akan hakiki hayat ini dan akan mengajak serta para warganya menyikap takbir tirai selubung hati nurani di mana sang mutiara hidup bertahta. Pencaksilat salah satu ajaran setia hati dalam tingkat pertama berintikan seni olahraga yang mengandung unsur pembelaan diri untuk mempertahankan kehormatan, keselamatan, dan kebahagiaan dari kebenaran terhadap setiap penyerang. Dalam pada itu, setia hati sadar dan yakin bahwa sebab utama dari segala rintangan dan malapetaka serta lawan kebenaran hidup yang sesungguhnya bukanlah insan, makhluk, atau kekuatan yang ada yang di luar dirinya. Oleh karena itu, pencaksilat hanyalah suatu syarat untuk mempertebal kepercayaan kepada diri sendiri dan mengenal diri pribadi. Maka setia hati pada hakikatnya tanpa mengingkari segala martabat-martabat duniawiah, tidak kandas tenggelam pada pelajaran pencaksilat sebagai pendidikan ketubuhan saja, melainkan lanjut menyelami dalam lambang pendidikan kejiwaan untuk memiliki sejauh-jauh kepuasan hidup abadi lepas dari pengaruh rangka dan suasana. Sekedar syarat bentuk lahir, disusunlah organisasi dalam rangka persaudaraan setia hati Terate sebagai ikatan antar saudara setia hati dan lembaga yang bergawe sebagai pembawa dan pemancang cita acara sosial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, warga beragama lain. Yang saya hormati Kang Mas Tono beserta dengan Mas Sigit selaku pengurus pusat yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Mas Eko selaku pelaksana tugas pengurus cabang Tulang Bawang. Yang saya hormati para wirohano warga tingkat 2 yang ada di pengurusan PSAT cabang Tulang Bawang. Yang saya hormati seluruh saudara-saudaraku yang ada di ruangan ini, mohon maaf belum bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillahirabbil alamin, sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Izinkan saya pada kesempatan siang hari ini
mewakili pengurus pelaksana tugas Persaudaraan Setia Hati Tranti cabang Tulang Bawang menyampaikan sepatah dua patah kata atau pesan terhadap kita semua dalam rangka pelaksanaan perapatan cabang Persaudaraan Setia Hati Tranti cabang Tulang Bawang tahun 2003 ini. Secara usia mungkin saya jauh lebih muda dibanding saudara-saudaraku yang ada di depan ini. Oleh karenanya terlebih dahulu saya menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaian ada kalimat atau kata saya kurang berkenan dengan saudaraku sekalian. Pada kesempatan ini selaku pengurus pelaksana tugas Persaudaraan Setia Hati Tranti cabang Tulang Bawang, yang pertama yang ingin saya sampaikan, saya mengucapkan selamat terlebih dahulu terhadap seluruh ketua ranting yang minggu lalu sudah kita laksanakan rangkaian kegiatan perapatan rantingnya. Itulah hasil yang terbaik yang bisa kami dapatkan dari suara-suara rayon-rayon yang ada di Tulang Bawang ini. Kami sekali lagi menyampaikan bahwa niat kami ingin mencari yang terbaik dari yang baik-baik itu. Oleh karenanya terhadap ketua ranting terpilih saya ingin sampaikan ini merupakan amanah terhadap kalian untuk mengembangkan organisasi PSHT ke depannya di Tulang Bawang ini bisa jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Jaga amanah itu, laksanakan amanah itu, mudah-mudahan menjadi amal ibadah buat kalian semua. Selanjutnya hari ini 19 Maret 2023 merupakan hari yang cukup bersejarah dalam organisasi PSHT di cabang Tulang Bawang khususnya, karena hari ini kita akan melaksanakan perapatan cabang yang tujuannya adalah mencari siapa yang akan memimpin PSHT di Tulang Bawang ini untuk 5 tahun ke depannya. Kita semua yang ada di ruangan ini akan mencatatkan sejarah bahwa kita hadir sebagai peserta maupun peninjau untuk mengusulkan dari sekian banyak warga yang mungkin bisa masuk sebagai kualifikasi diusulkan sebagai calon ketua cabang. Kita usulkan 3 yang terbaik terhadap pengurus pusat, nantinya pengurus pusatlah yang akan memilih. Akan tetapi saudaraku, saat kita mengusulkan yang terbaik, maka akan terpilihlah yang lebih baik dari yang terbaik itu. Tapi kalau kita mengusulkan hanya karena sebatas satu dan lain hal, maka pusat pun nanti mau tidak mau akan memilih dari ketiga nama yang kita usulkan. Oleh karenanya saya sangat berpesan terhadap Tulang Bawang ini. Saya selaku pengurus PLT, Mas Eko, Mas Sigit, Mas Toto, berulang kali saya sampaikan, kami tidak punya kepentingan individual. Kami hanya ingin menjalankan amanah yang diberikan oleh pusat agar organisasi PSHT di Tulang Bawang ini dengan berbagai catatannya ke depannya bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Saya berterima kasih terhadap pengurus sebelumnya yang mungkin sudah bekerja secara maksimal dan sudah sangat baik. Tapi yang namanya perkembangan zaman ini merupakan hal yang biasa. Kalau saya kutip dari istilah Ahmad itu, kita dihargai pada waktu dan tempatnya tersendiri. Oleh karenanya mungkin saat ini waktunya rezim atau masa kepemimpinan itu berganti. Masih banyak kesempatan yang lain yang mungkin akan diberikan kesempatan untuk memimpin organisasi di Tulang Bawang ini. Siapapun nanti yang saudara-saudara usulkan, saya berharap itulah hasil ikhtiar yang terbaik. Bukan karena hanya sekedar suka, bukan karena hanya sekedar dekat, apalagi kalau sekedar titipan. Di PSHT ini merupakan sebuah pengabdian saudaraku. Saya sangat meyakini saat nanti pemimpin terpilih mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk organisasi ini dengan mengesampingkan tujuan-tujuan tertentu, saya husnul yakin organisasi ini bisa lebih berkembang dari sebelumnya. Karena saya yakin saudara-saudaraku di PSHT ini semuanya orang baik. Ngelatih gak dibayar,
Datang ke sini dari DT Telada sampai ke sini butuh waktu 3 sampai 4 jam, tidak dikasih transportasi. Kembali lagi pulang ketemu dengan warga yang lain juga tidak dibayar. Artinya organisasi ini merupakan organisasi pengabdian untuk kita semua karena kecintaan kita terhadap PSHT. Setuju ya? Selanjutnya yang akan kita laksanakan hari ini adalah merupakan bagaimana kita belajar mengelola organisasi. Pengelolaan organisasi di PSHT ini penting saudaraku. Mengingat karena apa? Kita merupakan organisasi besar. Kita harus bisa memberikan contoh. Setidaknya Tulang Bawang harus memberikan contoh terhadap cabang-cabang lain yang ada di Lampung ini. Kalau Tulang Bawang hari ini sudah melaksanakan perapatan ranting yang sebenarnya sesuai dengan ADART, hari ini melaksanakan perapatan cabang yang sesuai dengan petunjuk ADART, maka ini akan dijadikan percontohan terhadap cabang-cabang yang lain yang belum melaksanakan kegiatan seperti di Tulang Bawang ini. Banggalah kita sebagai warga di Tulang Bawang ini karena kita akan dijadikan contoh. Karena kita mau dijadikan contoh, maka hasilkanlah pemimpin yang terbaik dari yang baik-baik ini di sini. Kita bisa lihat bahwa di cabang-cabang di luar sana, secara pengelolaan organisasinya baik, pasti organisasinya berkembang, pasti jumlah pengikutnya banyak. Kemarin malam Mas Imin sudah mencontohkan di Trenggalek. Beliau sebagai ketua cabangnya yang hari ini sebagai dewan cabangnya, selama beliau memimpin, perkembangan organisasi di situ cukup besar. Masalah pengelolaan anggaran dananya sekarang, anggarannya kalau saya tidak salah dengar tadi malam, dana kas yang ada di Trenggalek 1,870 atau 1,8 miliar saudara. Ada nggak pengurus cabang di Lampung yang anggarannya sampai dengan 1,8 miliar? Belum ada. Mudah-mudahan ke depannya seluruh cabang yang ada di Tulang Bawang bisa mengelola organisasi dengan baik, bisa mengembangkan organisasi ini dengan baik, sehingga itulah hasil daripada kita belajar berorganisasi. Contoh cabang-cabang di luar sana yang sudah lebih maju, tidak ada salahnya kalau kita mengikuti hal yang baik. Dan Tulang Bawang harus menjadi percontohan. Mudah-mudahan ke depannya cabang-cabang yang lain bisa mengikuti mekanisme organisasi mulai dari perapatan ranting sampai dengan perapatan cabang sesuai dengan ADART-nya. Oleh karenanya kita ikuti kegiatan hari ini secara maksimal, kita ikuti tahapan demi tahapannya, kita berproses sama-sama belajar berorganisasi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini jadi bekal untuk diri kita sendiri, bisa kita informasikan, bisa kita tularkan terhadap saudara-saudara lain yang belum berkesempatan hadir pada hari ini, dan menjadi amal ibadah untuk kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian selaku pelaksana tugas Tulang Bawang ini ada hal yang kurang berkenan di hati saudara-saudaraku sekalian. Sebagai manusia saya tempatnya salah, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satrate jaya, Satrate jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam persaudaraan. Yang berhormat PLD pengurus PSHT cabang Tulang Bawang, yang kami hormati Saudara Wanartono, para ketua ranting, dan seluruh yang hadir yang kami hormati Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan intinya kita selalu bersyukur
mensyukuri apapun yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Kita sangat yakin yang telah diberikan itu adalah yang terbaik buat kita. Karena Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Tidak selalu yang lebih itu baik buat kita, dan tidak selalu yang kurang itu buruk buat kita. Maka apapun yang telah diberikan pada kita sampai detik ini, mari tetap kita syukuri, termasuk pertemuan yang luar biasa pada hari ini. Pertemuan mungkin yang pertama dalam konteks pelaksanaan sebuah perapatan cabang yang merupakan bagian dari amanat organisasi yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kita syukuri, semoga dengan rasa syukur ini kita diberikan hidayah, diberikan kemudahan, kelancaran, juga berbagai petunjuk agar kita semuanya dalam mengelola perguruan kita dengan cara organisasi ini bisa berjalan yang sebaik-baiknya. Semua warganya buyut-buyut, saling percaya, saling bertanggung jawab, saling menyayangi, dan progres atau hasil dari pengabdian kita tampak. Karena ibaratnya kita bekerja, orang akan bertanya, apa hasil pekerjaanmu? Maka sebagai wujud tanggung jawab kita, sebagai pribadi, warga-warga ini, maupun dalam kapasitas kita dalam berbagai bentuk pengabdian kita di Esatrate, semoga tampak, kalau bahasa Jawanya disebut tipa endi, tinggalan endi. Apa yang tampak itulah yang ditunggu oleh saudara-saudara kita yang banyak di luar sana. Artinya nasibnya Esatrate di Tulang Bawang ini dipercayakan kepada para warga yang hadir pada hari ini, perwakilannya ini. Semuanya sebenarnya punya tanggung jawab sama, tapi ada tanggung jawab lebih yang diberikan kepada pengurus cabang, dewan cabang, pengurus ranting, pelatih, pamter, dan lain-lain sesuai dengan bidang tugas masing-masing yang itu juga sudah diatur di dalam ADART sebagai peraturan organisasi yang paling tinggi. Bukan hanya berlaku di Esatrate, tapi di seluruh organisasi aturan tertingginya disebut ADART. Saudara sekalian, mohon izin saya berdiri di sini karena mendapatkan tugas dari Ketua Umum dan Ketua Dewan Pusat untuk memfasilitasi upaya-upaya konsolidasi internal Esatrate cabang Tulang Bawang. Tugas kami itu tidak kurang dan tidak lebih. Pertimbangannya kalau itu tetap diserahkan kepada internal, itu tidak akan segera terjadi. Maka ini juga menjelang pengesahan, jangan sampai sebelum pengesahan persoalan seperti ini belum selesai. Paham ya tujuannya? Kita semua ingin pengesahan itu bisa kita laksanakan dengan sakral, dengan segenap ketulus ikhlasan kita menghantarkan adik-adik kita untuk bisa menjadi warga baru. Karena malam pengesahan itu adalah malam penuh doa, malam penuh ikhtiar yang bisa diikhtiarkan oleh kita, para senior, para sesepuh. Maka perasaan, semua rasa yang mengiringi pada proses pengesahan itu harus rasa-rasa yang baik, yang positif. Akan percuma kalau kita melakukan suatu kebaikan tapi perasaannya tidak baik, percuma. Kalau kita mau berbuat baik tapi perasaan sendiri tidak baik, maka sebelum tiba saatnya pengesahan beserta semua tahapan-tahapan yang harus dilakukan menuju pengesahan, problem keorganisasian yang juga berpengaruh pada hubungan antar pribadi yang ada di sini, kita harapkan bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya dengan cara yang sudah dituntut oleh ajaran, tradisi, dan aturan organisasi.
Jadi tata cara ini bukan selera pribadi, bukan maunya kita, tapi semata-mata menerapkan 3 itu. Kita menerapkan ajaran dengan cara memberikan pencerahan, menunjukkan yang benar yang sendiri, juga dengan yang penting penuh dengan etika, adab sopan santun, juga etika baik. Kami sadar di sini, selama di sini kami akan terus dilihat dan dinilai. Maunya Mas Tono, Mas Idin, juga Mas Eko, Mas Anton yang dapat tugas ini apa? Nanti setelah selesai panjenengan nilai. Karena dengan panjenengan nilai tidak akan ada rasa kusuk di luar. Hadrati itu anti rasa kusuk, lucu. Setia hati kok rasa kusuk. Setia hati itu diri kita bersetia kepada hati nurani. Isinya hati nurani panjenengan sudah tahu. Hati nurani dalam konteks Esa adalah tempat di mana kita bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan kita. Maka bagi yang Islam, saya sedikit, aku sangat dekat dengan kamu. Aku dalam hal ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sangat dekat dengan kamu, bahkan lebih dekat dari urat lehermu. Jadi Allah itu dekat, artinya melingkupi kita. Munculnya adalah rasa ketuhanan, rasa keilahian, rasa dan mungkin kedekatan Allah dengan kita dalam bentuk wujud. Karena wujud Allah itu tidak akan sama dengan semua yang diciptakannya. Jadi wujud Allah tidak bisa dilihat, diraba atau dipikirkan oleh kita. Tetapi Allah mengatakan dekat dengan kita. Dekatnya seperti apa? Yang bisa kita pahami, kita kenali, dekatnya melalui rasa. Tidak mungkin dalam bentuk benda atau apapun. Rasa itu yang paling dalam bersemayamnya di dasar hati nurani. Makanya Hadrati ajaran utamanya adalah setia hati. Kita bersetia kepada hati nurani yang tidak berbohong. Hati nurani yang tidak mungkin mengajak kita pada keburukan. Hati nurani yang tidak mungkin mengajak kita belok-belok, tapi mengajak kita pada garis lurus kebenaran. Jadi ini adalah bagian dari penerapan ajaran itu. Tradisi itu tidak akan hilang dari lingkungan Hadrati sampai kapanpun. Dan itu juga menjadi kewajiban kita untuk terus menjaga, melestarikan tradisi-tradisi yang ditinggalkan oleh para leluhur kita. Itu bagus sekali. Dan yang penting kenapa kita harus melestarikan dan menjaganya, karena kita sendiri belum tentu bisa menciptakan tradisi. Kita sendiri belum tentu bisa menjadi manusia yang baik. Maka yang baik-baik yang sudah ada itulah yang kita jaga, kita pertahankan dan kita jalankan bersama-sama. Saudara sekalian, saya juga sangat terharu ditugaskan pertama ke Tulang Bawang. Kok ini juga momen pertama kita mengadakan seperti ini. Maka saya akan memanfaatkan pertemuan yang belum tentu akan terulang lagi. Artinya belum tentu saya bisa cilik lagi. Begitu. Kenapa? Karena penugasan dari pimpinan itu meliputi 359 cabang dalam negeri dan 29 cabang khusus di luar negeri. Enggak tahu kan, kami ini hanya melaksanakan dahulu. Yang mendapat amanat sebagai pemimpin Hadrati adalah Dewan Pusat dan Ketua Umum. Selebihnya adalah membantu beliau. Maka saya akan manfaatkan pertemuan yang istimewa ini. Mosok ini istimewa, Mas. Istimewa karena belum tentu kita bisa ketemu lagi. Mungkin ditugaskan ke tempat yang mana lagi, atau yang ditugaskan ke sini ganti orang lagi. Nah, itulah istimewanya. Saudara sekalian, sedikit wawasan. Pencak silat itu mulai berkembang menurut penelitian itu mulai abad ke-7. Di mana pusat perkembangan pencak silat pertama kali di Rio.
Maka pencaksilat ini dulu menjadi salah satu identitas bangsa Melayu. Berarti Lampung yang dekat juga. Artinya pencaksilatnya ya mesti pencaksilat yang seharusnya bernilai tinggi. Karena awal mulanya dari situ. Terus berkembang melalui perkembangan peradaban manusia, berkembang kemana-mana sampai ke wilayah Nusantara. Nah, Melayu itu dulu bukan hanya Indonesia, Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand itu Melayu. Sebagian dari Filipina juga Melayu. Berkembang terus sampai pada akhirnya dunia internasional mengakui bahwa pencaksilat itu milik, karena berdasarkan sejarah adalah milik bangsa Melayu. PBB awalnya kesulitan, nah Melayu itu mana? Karena geopolitik dan lain-lain sudah berubah, Melayu itu sekarang menjadi Nusantara, menjadi Indonesia. Jadi Indonesia itu mayoritasnya adalah Melayu. Lalu ada negara lain, satu bagian dengan kita. Sekarang menjadi negara lain protes. Siapa yang protes? Singapura sebagai sebuah negara ya. Malaysia itu juga Melayu, Singapura Melayu, tapi yang muncul Cina. Nah, apa tapi Melayu. Thailand, Vietnam, Brunei juga mengklaim mereka juga Melayu, tetapi mayoritasnya ada di Indonesia. Maka PBB melalui UNESCO memberikan pengakuan bahwa pencaksilat adalah warisan dunia non benda. Warisan dunia non benda, dan itu diberikan kepada Indonesia. Jadilah pencaksilat itu sebuah seni bela diri asli Indonesia. Sejarahnya seperti itu. Jadi, kenapa ini saya ucapkan dalam pembukaan? Karena kita sedang berseragam silat ini. Kalau mengerti sejarah seperti itu, apalagi dulu-dulu ada di Lampung, mestinya lebih hebat lagi pencaksilatnya. Baru dari sisi pencaksilat. Kemudian yang kedua, saudara sekalian, bagian dari penelitian tadi mengatakan bahwa di Nusantara, sekarang kita bicara Nusantara, tadi kan hanya sejarah habis itu. Di Nusantara itu ada ribuan aliran pencaksilat, ribuan, baik yang berorganisasi maupun yang tidak. Tapi karena ini sejarahnya panjang, jauh sebelum Indonesia merdeka, rata-rata tidak berorganisasi. Dan artinya dalam bentuk perguruan atau paguruan, paham ya? Termasuk Esatrati awalnya adalah paguruan. Dari ribuan tadi, sekarang yang eksis tinggal beberapa saja. Yang eksis, bukan berarti yang tidak eksis itu tidak ada. Di Jawa Barat itu masih banyak perguruan-perguruan kecil yang tidak muncul. Banyak, masih banyak, tetapi tidak muncul. Nah, dalam perspektif perundang-undangan, tidak muncul sama dengan tidak eksis. Bukan berarti tidak ada ya. Nah, yang eksis itulah yang sekarang menjadi anggota IPSI. Berapa? Tinggal berapa? Kita melihat IPSI-nya itu nasional. Mungkin hanya tercatat ratusan. Tetapi yang memenuhi syarat hanya puluhan dari ribuan. Tinggal hanya berapa? Artinya apa? Saya ingin ini nanti masuk dalam alam pikir kita, mumpung kita melaksanakan parapatan cabang. Seluruh wakil yang ada di seluruh cabang ini hadir. Dari ribuan tinggal puluhan, artinya dua. Sebagian musnah. Dulu ada, tapi sekarang sudah tidak ada.
sebagian kecil lagi bertahan. Apa yang dapat kita dapatkan pelajarannya? Salah satu faktor, banyak faktor yang dulu eksis, kemudian sekarang tinggal cerita. Salah satu faktor kenapa mereka hilang, karena Pak Buron dikelola secara Pak Buron. Tidak ada pengorganisasian, tidak ada manajemen, tidak ada perencanaan, tidak ada pembagian tugas, tidak ada para pelaksana kerjasama dan lain-lain. Murni Pak Buron. Ini di sisi lain, kita juga tahu dulu pondok pesantren juga ribuan. Tapi di antara yang ribuan itu banyak yang selesai. Nah, pondok itu kan turun-turun gitu. Dari Mbah Yahya pendirian, kemudian turun. Nah, ini ada yang kemudian hilang. Kenapa kok bisa hilang? Karena faktor manajemen. Faktor manajemen salah satu faktornya. Maka perkumpulan banyak orang kalau tidak diorganisir pasti kalau nggak tukaran berantem juga masih bubar karena tidak ada manajemen. Manajemen itu apa? Bahasa Indonesia pengelolaan, ada ilmunya. Organisasi yang tidak dilengkapi dengan manajemen hancur. Nah, kita bersyukur leluhur kita mulai sejarah Isyatrate ya. Sejarah Isyatrate 1922 didirikan oleh Ki Hajar Harjotomo dengan nama SH Pencak Sport Club, SHPSC. Itu bentuknya adalah Pak Buron. Sekedar info, kita ini berganti nama sudah 4 kali organisasi kita. Pertama kali didirikan bernama Setia Hati Pencak Sport Club. Karena ada kata pencak dilarang oleh Ki Hajar Harjotomo, P-nya diubah pemuda. Setia Hati Pemuda Sport Club. Ingat ya, belum bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu baru mendapat kesadaran sebagai bahasa Komando 1 itu tanggal 28 Oktober 1928 melalui Sumpah Pemuda berbahasa yang satu, bahasa Indonesia. Sebelumnya belum, bahasanya masih campuran bahasa Inggris, bahasa Lombok, seperti yang didirikan oleh Ki Hajar Harjotomo. Setia Hati Pencak Sport Club, perkumpulan olahraga pencak Setia Hati, bahasa Indonesia. Karena kata pencak ganti menjadi pemuda. Kemudian tahun 42 SH Pemuda Sport Club ganti nama lagi menjadi Setia Hati Trate atas usul Ki Suratno Suraipati tahun 1942. Baru pada tahun 1948 Setia Hati Trate diubah menjadi Persaudaraan Sehati Trate. 4 kali nama. Itu namanya berkembang untuk program namanya masing-masing, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Itulah. Tapi kita berharap nama ini akan menjadi nama terakhir bagi organisasi kita. Kembali lagi, kenapa ada yang eksis? Kenapa ada yang punah? Banyak faktor, tapi salah satunya adalah faktor manajemen. Kita lihat pondok-pondok yang besar-besar itu dan mereka menyebutnya sebagai pondok modern. Salah satunya Gontor, pondok modern Gontor. Di situ padat manajemen. Kita beruntung, para sesepuh kita tahun 48 lewat konferensi pertama. Salah satu keputusannya adalah mengubah dari nama dari Isyatrate menjadi Persaudaraan Sehati Trate. Yang kedua yang terpenting dan yang menjadi dasar hukum kita,
mengubah bentuk aguron menjadi organisasi. Kalau kita ingin tahu apa mas dasar bentuk organisasi Hijazat, ada dua. Yang pertama adalah hasil konferensi pertama 1948, dan yang kedua yang ini sifatnya dokumentatif seperti yang dibaca Mas Tono tadi, mukadimah alinea terakhir. Sekedar syarat bentuk lahir, disusunlah organisasi dalam rangka persaudaraan setia hati terakhir. Sekedar bentuk lahir, disusunlah organisasi dalam rangka itu dalam wadah persaudaraan setia hati terakhir. Tujuannya dua. Kenapa Hijazat harus diorganisir di alinea terakhir itu? Satu, supaya ibaratnya bisa menjadi rumah bersama sebagai ikatan antara saudara setia hati, yaitu saudara-saudara yang mempelajari ilmu setia hati. Artinya mereka yang punya rumah ikatan bersama, ikatan antara saudara setia hati, biar punya rumah bersama dibentuk organisasi. Dan tujuan kedua, agar dengan berorganisasi itu bisa menjalankan fungsi sebagai pembawa dan pemancar cita-cita. Paham ya? Kalau ini kurang paham, kita akan dulu. Maka tolong ini menjadi perhatian kita semua. Kenapa kita berorganisasi? Organisasi dibuat itu tadi tujuannya. Satu, sebagai ikatan antara saudara setia hati. Yang kedua adalah supaya bisa bergawe, menjalankan fungsi sebagai pembawa dan pemancar cita. Ini bahasanya puitis. Bahasanya puitis, bukan puitis, puitis. Jadi kita harus paham. Oleh karena itu, saudara sekalian, ketika kita beraktivitas secara organisasi, di samping menjalankan amanah ADART, itu juga ada sejarah besarnya. Karena berorganisasi itulah Hijazat bisa bertahan, bisa berkembang sampai sedemikian besar, dan yang luar biasa bisa melewati usia kritis. Usia kritis umur orang itu 100 tahun, nah, 1 abad. Coba banyak ribuan baru satu yang masuk 1 abad. Banyak faktor kenapa kita bisa masuk 1 abad. Ada faktor-faktor keilahian, itu campur tangan Tuhan. Ada faktor keluhuran ajarannya, manfaat dari ajaran yang ada. Tapi juga ada faktor bagaimana kita bisa memanage Hijazat itu supaya bisa terus berkembang dengan baik. Berkembang bukan berkembang dong, tapi harus berkembang dengan baik, dengan membanggakan. Nah, itulah saudara sekalian, kita jangan alergi dengan kata berorganisasi. Kita perang dengan sebelah itu biayanya besar, waktunya lama, 7 tahun. Ada 3 perkara hukum yang harus kita jalani untuk menjaga eksistensi Hijazat bisa selamat sampai hari ini. Itu juga dalam konteks keorganisasian. Kalau dalam situasi yang berbeda, mungkin orang bisa mengatakan, ya kita serahkan saja pada alam. Yudhuyan, kita serahkan saja pada alam. Yontek, lalu media kita di mana? Ya, jadi ada aspek-aspek rasionalitas yang harus kita lakukan menjaga negara dan mengembangkan. Jadi saudara sekalian, berorganisasi itu penting, dan tujuan kita berorganisasi adalah untuk menunjukkan paduan. Yang kedua, belum balik toh? Mumpung ketemu. Mas Tarso ini sendiri. Kemudian saudara sekalian, Hijazat itu dengar ya,
Esatrat itu perguruan yang dikelola secara organisasi. Berarti ada dua ya. Perguruan dikelola secara organisasi. Perguruan itu sifatnya idealisme, idealis. Di sini ajaran kebaikan, kebenaran, pokoknya yang bernilai-nilai positif itu namanya idealisme. Pokoknya saya ambil di dalam perguruan. Nah, supaya idealisme perguruan itu bisa tetap terjaga, bisa terus berkembang, harus dikelola secara profesional. Adik-adik, secara profesional melalui mekanisme organisasi. Contohnya profesional kita. Wes di Pak Guru tapi dipimpin, enggak dipimpin yo. Tahu-tahuan gitu. Tahu-tahuan ada sing ngomong jujur dan sebagainya. Kalau enggak ada. Nah, apakah setiap orang bisa memimpin? Yang bisa memimpin itulah yang disebut profesional. Kalau yang mengajarkan idealisme itulah yang ajaran-ajaran itulah yang disebut idealisme. Jadi di Esatrat itu disandingkan dan dipadukan nilai-nilai idealisme berpadu jadi satu dengan profesionalisme. Bentuknya seperti kita ini. Jadi kita melaksanakan parapatan cabang itu untuk memilih di sini memilih 3 calon ketua cabang dan 3 calon ketua dewan cabang untuk diajukan ke pusat. Kita ini diberi ranah keorganisasian, yang paling tahu adalah orang setempat. Tetapi di bawah ke pusat itu dalam ranah Pak Guru. Yang memutuskan adalah guru, bukan voting. Karena kita tahu voting itu tidak selalu bagus, ya. Terus nanti kalau di presiden praktek-praktek organisasi yang lain, voting itu tidak selalu bagus. Yang lebih bagus apa? Musyawarah. Musyawarah dengan mencermati masing-masing calon ketua ranting, ketua cabang. Untuk apa sih kita harus begini? Ya kita ini ikhtiar kita untuk mencari yang paling bisa, dianggap paling bisa memimpin. Karena Esatrat sebagai panggul punya tujuan. Secara organisasi juga punya tujuan, visi apa saja yang harus dilakukan dan lain-lain. Kalau tidak seperti itu, nanti stagnan, tidak berkembang. Padahal kalimat pembuka di buku K5 itu mengatakan bahwa hakikat hidup itu berkembang menurut kodrat utamanya masing-masing menuju ke kesempurnaan. Kalau tidak berkembang, itu mengingkari hakikat hidup. Gitu. Hidup siapa? Dalam konteks ini adalah hidupnya Esatrat cabang Tulang Bawang. Hidup yang bagaimana? Panjenengan yang bisa mengatakan nanti, oh ini mas, tulang bawang harus dibuat begini supaya begini, harus dilakukan ini supaya begini, harus diadakan ini, yang belum ada diadakan, yang belum pernah dibenarkan, yang belum tahu diberitahu, dibuat mengerti, yang belum bisa dibuat bisa. Terus itu namanya berkembang menuju kesempurnaan. Jadi saudara sekalian, mekanisme ini standar yang dilakukan di seluruh cabang ya semacam ini. Kalau di Lampung infonya belum seperti ini, ya semoga yang terjadi hari ini akan menjadi inspirasi bagi cabang-cabang lain yang belum. Karena kalau kita ini mengaku warga Esatrat yang dasarnya 3 tadi, ajaran, tradisi, dan aturan. Kalau kita tidak melaksanakan aturan, ya belum lengkap lah kita. Gitu. Ya nek aturan sing gawe enak, belum tentu gawe enggak enak, aku mau. Misalnya, padahal itu bisa menjadi baik itu mesti melalui jalan yang tidak enak. Prosesnya mungkin sulit, tidak mudah, berat dan sebagainya. Tapi itu dalam rangka menuju kebaikan yang kita inginkan bersama. Saudara sekalian, para patan cabang maupun nanti para panatik itu bukan forum yang menegangkan, forum yang biasa saja.
hanya untuk cabang diatur tiap 5 tahun. Kalau ranting komisariat tiap 3 tahun. Persyaratannya ada di situ. Saya sudah lewat siapa ADRT ini cetak sebanyak-banyaknya, cetak sebanyak-banyaknya supaya kita paham Exatrate. Ya, kalau kita tidak membaca kita nggak akan tahu Exatrate itu seperti apa. Nanti setiap orang bisa ngomong Exatrate itu begini, yang itu ngomong begitu, yang ini begitu dan sebagainya, beda-beda. Nah, saudara sekalian, tadi saya katakan karena Allah itu Maha Tunggal, Allah itu ingin membuktikan bahwa dirinya itu Maha Tunggal. Buktinya semua makhluk yang diciptakan tidak ada yang tunggal. Artinya serba berbeda. Miliaran manusia tidak ada yang sama, semua itu tunggal. Sidik jarinya nggak sama, susunan tubuhnya tidak sama, ini aneh ternyata. DNA-nya tidak sama. Padahal miliaran itu dari manusia saja, belum makhluk yang lain. Pokok semua yang diciptakan Allah harus tunggal. Itu pembuktian bahwa Allah Maha Tunggal. Artinya harus tunggal berarti selalu berbeda. Ini berapa orang ada di sini beda, hatinya beda, pikirannya beda. Lalu gimana mas orang berbeda-beda berkumpul supaya baik? Gimana? Ayo diinginkan pikiran kita mencari kesamaannya. Di antara perbedaan pasti ada yang menyamakan. Kesamaan itulah yang akan kita eksploitasi di sini. Kita eksplor di sini untuk menghasilkan kebijaksanaan bersama dalam rangka memberikan yang terbaik untuk Tulang Bawang hari ini dan ke depan. Hanya itu saja kita kumpul. Jadi jangan bertahan dengan perbedaan yang akan lucu. Wong ora usah ketemu aja udah beda. Nah kita jauh-jauh repot-repot ketemu ini untuk menemukan kesamaannya. Kata dia, kalau belum ketemu kesamaannya, yojo, banting porsi hilang, itu bukan Exatrate. Penghargaan kepada sesama manusia. Ini saja dari sekalian. Mudah-mudahan nanti dengan pemahaman-pemahaman seperti ini, selain bisa menambah wawasan kita, ini juga sebagai faktor pemicu untuk lebih tahu lagi. Aneh ya, kita ini semakin banyak kita tahu, ternyata semakin banyak lagi yang kita tidak tahu. Jadi walaupun kita terus belajar, sebenarnya banyak yang belum kita pelajari. Karena itu setiap hal ini, hal semacam ini, mari kita jadikan pemicu. Kalau bahasanya Mas Anton, itu bilangnya trigger. Ini adalah trigger yang bicara orang muda masa kini. Generasi sekarang ini generasi kemarin sudah 60 itu sudah urusan dunia orang tua pakai ya pemicu atau maksimal stimulus, tapi masalah sudah lebih baru lagi. Harus kita jadikan trigger sajane ini kode lain pemicu pendorong. Jadi apapun yang terjadi di sini, mari kita jadikan pendorong bagi Tulang Bawang lebih baik ke depan. Hilangkan permusuhan, hilangkan kelompok, hilangkan kecurigaan. Ya. Jadi kembali ke jati diri Exatrate, bagaimana bareng-bareng mewujudkan Exatrate di cabang Tulang Bawang semakin maju organisasinya berkembang. Kalau itu maju berkembang, tapi kalau hubungan sesama warganya nggak baik, yo percuma. Karena di antara semua aset organisasi itu yang paling berharga adalah aset SDM. Manusianya itulah yang paling berharga. Jadi yang memiliki hubungan sesama manusia nggak baik, menjadi tanggung jawab kita semuanya bareng-bareng memperbaiki.
Setuju? Setuju. Terima kasih. Ini yang bisa saya sampaikan. Mari kita ikuti prosesi yang sudah diatur dalam agenda dengan sebaik-baiknya sebagai pembelajaran, dan nanti kita harapkan dalam pelaksanaan berikutnya dan juga dilatih maupun komisariat ya seperti ini. Oke, seperti ini. Semua kita lakukan berdasarkan ajaran, tradisi, dan aturan. Aturannya ada dua, tertulis dan tidak tertulis. Ini semoga bermanfaat, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, para patan cabang persaudaraan Sati Trate cabang Kabupaten Tulang Bawang tahun 2023 saya nyatakan resmi dimulai. Semoga kita yang beriringan dengan doa bersama ini mendapatkan kemudahan, kelancaran, petunjuk dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tutupnya mari kita dalam persembahan. Selama matahari masih bersinar, selama bumi, selama itu pula,